Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Tiara? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya telah menerima info yang Anda kirimkan mengenai sesi konseling kali ini. Apakah Anda bersedia? Saya sudah bersedia. Baiklah. Di sini saya telah menyiapkan tempat. Silakan pilih tempat duduk yang menurut Anda nyaman duduk di sana. Saya duduk di situ saja. Baiklah, silakan duduk. Baiklah, saya duduk di belah sini. Ya, silakan. Ya, baik. Apakah Anda sudah merasa nyaman? Nyaman sekali. Perkenalkan, saya Gina, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya berperan sebagai konselor. Sebelumnya kelihatannya Mutiara ini banyak pikiran ya. Iya, sedikit lah. Meskipun ada sedikit masalah, tapi Mutiara ini masih bisa tersenyum ya, masih bisa semangat gitu. Sebelum masuk sesi konseling kali ini, boleh saya tahu latar belakang Mutiara itu seperti apa? Mungkin kalau di pendidikan saya pernah alumni SMA di daerah saya ya, di Kawali, dan untuk saat ini saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik. Mengenai intake inform yang Anda kirimkan, itu diisi sendiri apa diisi orang lain? Oh, itu saya isi sendiri ya. Oh iya. Sebelumnya Mutiara ini pernah mengikuti konseling? Belum. Agar Mutiara mengetahui apa itu konseling, di sini saya akan menjelaskan bahwa konseling itu adalah proses membantu konseli dalam memecahkan suatu masalah yang ada gitu. Di sini saya memfasilitasi Mutiara untuk memecahkan masalah yang Mutiara hadapi gitu, agar Mutiara bisa kembali hidup normal kayak biasanya. Nah, di sesi konseling kali ini bersifat rahasia ya, hanya saya dan Mutiara yang tahu. Jika ada keluarga, teman atau pacar mungkin yang ingin mengetahuinya, sejauh mana batasan yang Mutiara berikan? Saya cuma ingin kita saja yang tahu ya. Baik, berarti bersifat rahasia ya. Sebelum masuk sesi konseling, apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? Untuk sesi konseling ini dilakukan berapa kali ya? Sesi konseling ini sesuai dengan yang sudah ditandatangani bersama, itu berjalan selama 4 sesi. Satu sesinya itu berjalan 60-90 menit. Apakah ada hal lain lagi? Tidak. Baik. Baik, dalam sesi konseling kali ini permasalahan apa yang Anda ingin selesaikan? Jadi awalnya tuh kan aku tuh pernah pacaran ya sama seseorang, dan itu cukup lama ya, hampir mungkin lebih dari 4,5 tahun. Tapi akhirnya saya mengetahui kalau saya diselingkuhin sama cewek lain. Baik, jadi kamu diselingkuhi oleh pacar kamu yang sudah kamu pacari selama 4,5 tahun. Iya. Kalau boleh saya tahu, bagaimana ceritanya Anda bisa mengetahui hal tersebut? Dulu tuh kan waktu di sekolah ada temen gitu ya, tiba-tiba nyamperin gitu, terus bilang kayak dia tuh cerita kalau dia tahu kalau pacar aku itu pernah bawa cewek ke rumah dia. Terus teman aku tahu hal itu tuh dari saudaranya pacar aku. Jadi terus dia bilang karena mungkin dia kasihan sama aku. Baik, kamu merasa kecewa saat kamu mengetahui bahwa ternyata kamu dikhianati oleh pacar kamu. Iya. Baik, jadi kamu mengatakan bahwa kamu dikhianati oleh pacar kamu. Bisakah kamu ceritakan dampak apa yang terjadi
pada kehidupan kamu yang sekarang ini? Kalau bicara soal dampak ya, saya tuh jadi takut untuk memulai hubungan baru, dan pernah suatu saat saya mencoba ya memulai hubungan baru sama seseorang, tapi saya selalu teringat saya pernah diselingkuhin, dan itu membuat saya tidak bisa menjalin hubungan baru lagi. Baik, jadi kamu mengalami trauma dan takut untuk memulai hubungan yang baru ya. Dan kamu merasa tidak nyaman ketika kamu mengingat kejadian tersebut. Iya. Baik, adakah hal lain yang mengganggu kehidupan kamu akibat dari permasalahan ini? Untuk sejauh ini ya, saya sulit untuk mempercayai seseorang baru lagi di hidup saya. Baik, jadi kamu merasa sulit untuk percaya kepada orang baru lagi gitu. Baiklah, seperti yang tadi kamu katakan, bahwasannya dampak dari kejadian beberapa tahun yang lalu ini, kamu merasa sulit untuk memulai hubungan yang baru, dan sulit ya untuk mempercayai orang lain begitu saja. Baik, adakah hal lain yang bisa kamu ceritakan terkait kondisi kamu saat ini? Mungkin untuk sekarang ya, saya masih tidak habis pikir dan masih tidak menyangka hal itu bisa terjadi pada hubungan saya. Baik, kamu merasa kecewa yang sangat berat ya terhadap kejadian hal ini. Adakah hal lain lagi yang mengganggu aktivitas kamu? Tidak. Oke, jadi kamu merasa kecewa ketika teringat kejadian di mana kamu dikhianati oleh pacar kamu, dan berdampak pada saat ini kamu itu lebih berhati-hati dalam memulai hubungan dan mempercayai orang baru lagi gitu. Ya.